Sobat AWS, selamat pagi dan selamat datang di AWS Cast, belajar bareng pakar biar makin paham, makin ngerti belajar sama pakarnya. Nah, gimana nih kabar hari ini? Semoga baik-baik aja. Dan selamat juga untuk teman-teman yang sedang dan telah menempuh sidang. Semoga apa yang telah diusahakan bisa membuahkan hasil yang baik buat diri sendiri dan orang lain ya. Nah, khusus episode kali ini, kita kedatangan bintang tamu yang sangat spesial. Nah, kira-kira siapa ya? Coba. Halo Ibu. Halo, Selamat pagi. judulnya harus bintang tamu Oh gitu iya ya. dong. Oke. Nah, Ibu ini adalah, nggak mungkin nggak paham sih orang-orang ini, pasti tahu Ibu ini adalah Ibu Meitiana Indrasari, Rektor dari Stikosa AWS dan juga Instruktur Nasional Digital Entrepreneurship Akademi Kementerian Kominfo RI. Gimana Bu kabarnya hari ini, Bu? Alhamdulillah. Lagi sibuk nguji itu ya, nguji skripsi semua ya. Nguji skripsi semua. Iya. Kemarin juga saya lihat postingannya abis nguji juga tuh yang pakai Iya. gini. Ini apa nih Bu? Dong. Apa tuh? Nah, hari ini kita akan tanya-tanya masalah kampus talenta digital. Mm-mm. Talenta digital kampus. Mm-mm. Kalau saya boleh tanya nih Bu, itu tuh maksudnya apa sih kok kampus talenta digital namanya? Jadi kita sudah mulai harus mengonsep, bukan hanya mengonsep ya, tapi ini sudah mulai jalan untuk meng-create, untuk menciptakan talenta-talenta digital muda yang dibutuhkan oleh Indonesia sekarang ini gitu. Bahkan mungkin bukan Indonesia ya, dunia ya, karena kita sekarang sudah memasuki era digital di mana era itu tidak mengenal batas ruang dan waktu gitu. Sehingga talenta-talenta digital lah itu yang sekarang ini sangat dibutuhkan Indonesia dengan segala kecakapan-kecakapan digitalnya. Oke, Gitu. jelas banget ya, lembut gitu suaranya, tertata set gitu. Padahal kalau di sini kayak bukan suara saya loh. Kaget sama suara sendiri ya Bu. Iya. Lah, terus melihat tadi dari jabatan yang saya sebutin tadi, Ibu itu sebagai instruktur juga di Digital National Digital Entrepreneur Academy Kementerian Kominfo RI. Iya. Itu salah satu program dari Kominfo ya Bu? Salah Tentang satu apa, program dari Kominfo. Jadi karena kampus kita ini memang kampus komunikasi, jadi core bisnisnya itu relate dengan kalau di pusat Kementerian Kominfo, kalau di daerah dinas koperasi gitu ya. Jadi relate banget sehingga segala kebutuhan SDM utamanya untuk program-program dari Kementerian Kominfo, dari Dinas Kominfo itu klik banget dengan penelitian dan juga pengabdian kepada masyarakat, dosen-dosen yang ada di Stikosa AWS. Itu sebabnya bukan hanya saya yang jadi instruktur nasional, tapi hampir semua dosen Stikosa AWS adalah instruktur nasional dari Kementerian Kominfo RI gitu. Jadi Kementerian Kominfo itu punya program yang namanya Digital Talent Scholarship. Nah, Digital Talent Scholarship ini memiliki target-target yang cukup besar gitu ya, yang harus dicapai terkait dengan kecakapan digital. Bagaimana kita seluruh masyarakat Indonesia ini bisa semakin produktif melalui media digital yang kita genggam terus setiap hari ini gitu. Jadi dalam DTS itu ada beberapa program. Nah, salah satunya adalah Digital Entrepreneur Academy gitu. Nah, itulah yang sekarang ini sedang kita lakukan bersama Kementerian Kominfo. Kita jalan keliling Jawa Timur sampai dengan NTB gitu. Di samping kita bertugas sebagai dosen untuk pengabdian kepada masyarakat, tetapi kita juga bersinergi membantu kebutuhan Kementerian Kominfo untuk memberikan materi sebagai instruktur untuk pelatihan programnya gitu. Oh begitu. Jadi kira-kira masyarakat yang bisa mengikuti program ini itu apakah hanya anak muda atau mungkin yang sudah bekerja atau yang bukan dari komunikasi sama sekali bisa ikut di program ini gitu? Bisa.
Jadi memang tujuannya adalah untuk seluruh lapisan masyarakat, dari mulai anak muda, dari mulai TNI Polri, aparatur sipil negara, kemudian masyarakat, komunitas-komunitas pelaku bisnis, kemudian sampai ada yang pekerja migran, sampai ada yang khusus untuk jurnalis, digital media reporter gitu. Jadi banyak sekali ini segmen-segmen untuk masyarakatnya, karena memang ini dikemas untuk seluruh lapisan masyarakat gitu, masyarakat Indonesia gitu. Supaya ini juga ya, supaya netizen Indonesia itu kan sudah terkenal gitu ya. Iya, iya. Sudah terkenal dapat predikat netizen paling tidak sopan di Asia Tenggara. Aduh. Gitu. Jadi mudah-mudahan dengan program-program dari Kementerian Kominfo yang seperti ini bisa memberikan dampak positif gitu ya. Dampak positif, menciptakan harmoni yang lebih baik lagi di media digital atau di publik digital. Karena Kominfo juga bukan cuman itu gitu ya. Dari Dirjen Aptika sendiri itu ada yang namanya Gerakan Indonesia Cakap Digital. Nah, dosen-dosen Stikosa AWS juga turut juga di dalamnya gitu. Ini program yang lain ya, program yang lain beda dirjen gitu. Dosen-dosen Stikosa juga masuk ke dalamnya. Jadi di situ memberikan pemahaman kepada masyarakat untuk 4 pilar dalam Indonesia Makin Cakap Digital. Yang pertama adalah digital skill gitu, kecakapan digital. Bagaimana kita bisa memanfaatkan fitur-fitur yang ada di platform-platform media digital kita. Kemudian ada digital etika digital. Bagaimana kita bisa membangun etika yang baik di ruang-ruang digital kita. Kemudian ada digital culture, budaya. Bagaimana kita mengangkat budaya Indonesia menjadi budaya digital yang tentu arahnya adalah mendunia gitu, karena tidak terbatas ruang. Kemudian yang terakhir adalah digital safety. Bagaimana kita bisa aman dan nyaman, karena hak warga negara Indonesia ini juga mendapatkan keamanan dan kenyamanan gitu ya. Bagaimana kita bisa aman dan nyaman di ruang digital kita gitu. Jadi tidak sampai terkena hal-hal yang bersifat phishing, penipuan, kemudian mengantisipasi itu semua. Itu ada di digital safety. Jadi ada 4 jurus, 4 pilar. Ya, ciat. Nah, kalau dari yang disebutkan tadi, kira-kira perkembangan apa yang setelah mengikuti program ini, itu perkembangan apa yang nyata menurut Ibu dilihat di lapisan masyarakat sekarang ini setelah mengikuti program-program ini? Mungkin dari pesertanya jadi seperti apa gitu. Oke. Tentu hal seperti ini bukanlah tugas dari pemerintah saja, bukanlah tugas dari masyarakat saja, tetapi adalah tugas dari semua elemen yang ada di Indonesia. Jadi kalau kita sebutnya itu ada sistem pentahelix, itu adalah tugas kita bersama gitu ya. Minimal kita lihat dari lingkungan terdekat kita. Apakah lingkungan terdekat ini makin banyak atau sudah mulai berkurang orang yang suka sebar-sebar hoax, misalnya begitu. Kalau kita lihat ternyata sudah tidak seperti dulu lagi. Nah, berarti ini adalah sebuah perkembangan yang positif untuk pemahaman pemanfaatan media digital atau gawai kita atau device kita gitu. Atau seberapa banyak orang yang tahu bahwa penggunaan foto, penggunaan nomor dan lain sebagainya itu adalah penipuan gitu ya. Kan banyak tuh orang yang seolah-olah orang yang menggunakan foto kita. Ya, Bu Mei sudah berapa kali ya digituin ya? Dosen-dosen Stikosa juga banyak sih. Berapa kali digituin, terus abis gitu nge-WhatsApp mahasiswa Stikosa
minta pulsa. Masa kalau Bu Mei minta pulsa? Nggak ada yang lebih mahal dikit gitu? Kenapa minta pulsa? Iya, Kenapa nggak minta gitu. sertifikat tanah? Nah, itu kapan-kapan dicoba lah, siapa tahu. Siapa tahu bisa. Ini juga saya pernah dengar kalau memang di Indonesia, yang pertama itu sebenarnya yang saya tahu India sama Indonesia itu adalah salah satu negara penghasil scammer terbesar Nah, ya. loh. Iya. Jadi sebenarnya ini orang-orang Indonesia ini sebenarnya sudah cukup maju untuk hal yang negatif. Hebat mungkin ya. Iya. Kan kalau nggak pinter juga nggak bisa begitu. Iya, itu makanya. Makanya diadakan pelatihan ini untuk Iya. mengarahkan masyarakat-masyarakat yang Betul. tadi itu ya. Betul, betul. Bahkan di beberapa komunitas gitu ya, seperti mengambil alih akun, itu semacam tes pembuktian loh itu. Jadi tidak ada unsur apa ya, tidak ada unsur, walaupun kalau secara apa ya, keuntungannya apa setelah mengambil itu memang bisa dijual lagi gitu kan. Setiap orang kan sekarang representatif data, semua ada followernya dan lain sebagainya gitu ya. Itu memang bisa dijual gitu. Tetapi ada juga yang tes gitu loh, ngetes. Aku bisa nggak ambil akun ini gitu. Begitu bisa gitu ya, seneng-seneng mereka. Jadi kita kadang-kadang kita ini sebel-sebel sendiri. Dan apresiasinya dia itu dalam bentuk berhasil ngehack ya. Serem kan? Iya. Aduh, pengen ngomong kurang ajar tapi gimana gitu ya. Sekarang coba bayangkan kalau misalkan seperti influencer atau yang levelnya sudah influencer, selebgram atau key opinion leader gitu ya, mereka sudah membangun sekian juta follower tiba-tiba dihack. Lemes loh. Betul. Udah kayak sertifikat rumah bisa jadi kan? Iya, Bu. Makanya itu. Follower sudah sekian ribu terus tiba-tiba juta, misalkan Iya. follower sudah juta gitu. Kalau kita lihat yang sudah levelnya ke sana kan segitu, sudah sampai berapa juta gitu. Tiba-tiba diambil alih gitu, ya lumayan juga gitu. Iya, lumayan banget Bu. Itu hasil-hasil endorse followers itu kan penghasilan dari situ semua jadi hilang gara-gara kurang arahan ini manusia ini Iya, tadi. jadi itu sekarang itu sudah merupakan sebuah aset digital kita. Oke. Gitu Gina. Kalau Ibu sendiri sebagai kan tadi sebagai instruktur ya. Ini sebagai Instruktur. ketua Stikosa Sebagai ketua Stikosa. melihat gambaran mahasiswa-mahasiswa yang sekarang sedang aktif ataupun lulus dari Stikosa ini, apakah sudah cukup terkualifikasi sebagai talenta digital masa depan yang cakap gitu Bu? Oke. Sekarang pertanyaan saya, Mbak Gina semester berapa? 2. Tuh kan, coba lihat, ini mahasiswa semester 2 kita gitu ya. Dia sudah setiap hari, seminggu sekali ya, Iya. seminggu sekali wajahnya mewarnai YouTube podcast Stikosa AWS gitu. Jadi ini mungkin ya salah satu produk Stikosa gitu. Jadi kalau misalkan ditanya bagaimana gambaran mahasiswa, salah satunya adalah Gina. Jadi Gitu kan. Coba lihat itu di YouTube itu kan wajahnya Gina semua gitu. Nggak tahu ini Mas Padli ini yang dipakai cuman Gina terus ini. jadi rumor. Nah, saya pengen tanya nih sama Ibu. Kira-kira kalau dari menurut Ibu, cakapnya terhadap media digital ini apakah hanya ketika bisa menguasai sosial medianya atau fokus yang bisa coding aja, atau mungkin ada beberapa kualifikasi tipis yang sebenarnya itu bisa menjadi takaran kalau orang ini sudah paham tentang bagaimana mengoperasikan sosial media dengan baik gitu. Susah amat sih pertanyaannya. Aduh, katanya masih semester 2, gimana sih ini? Baik, jadi sekarang ini kita punya kurikulum yang namanya sosial media spesialis. Kemudian media data analis gitu ya. Jadi yang namanya kurikulum itu semuanya itu dibentuk untuk menuju satu tujuan. Tujuannya adalah apa? Mampu mengelola
media sosialnya yang sekarang ini murah meriah itu gitu ya, menjadi menghasilkan hal-hal yang besar gitu. Itu sebabnya kalau tadi dikelompok-kelompokkan, saya rasa itu semua berkaitan gitu. Semua berkaitan. Jadi kalau kita bicara tentang konten, itu ternyata bukan hanya yang nampak di wajah saja, yang nampak di timeline, di FYP, di feed, bukan itu aja gitu. Ternyata ada juga insight-insight di dalamnya yang bisa kita analisis gitu ya. Yang bisa kita analisis, kemudian kita bisa menentukan strategi-strategi, langkah-langkah supaya bisa makin mengangkat gitu ya, makin mengangkat apa yang menjadi kampanye kita di media sosial gitu. Nah, Bu, tadi kan kita udah agak masuk ke profesi. Saya pengen balik lagi ke pelatihan ini. Oke. Soalnya saya tiba-tiba tersekelibat gitu kepikiran kira-kira pelatihan ini tuh sebenarnya bentuknya seperti apa? Maksudnya prakteknya apa aja gitu yang yang diajarkan oleh instruktur seperti Bu Mei saat lagi pelatihan gitu. Oh, kalau saat pelatihan bergantung dengan temanya masing-masing. Jadi ada yang digital entrepreneur keuangan. Jadi kita memberikan pemahaman mengelola keuangan melalui platform-platform yang ada gitu. Terus ada juga tematik akademi. Tematik akademi itu kita memberikan pemahaman tentang digital marketing sampai loka pasar, sampai pengiriman, sampai packing, pokoknya sampai para pelaku bisnis ini mampu menjadi personal eksportir. Itu juga bisa. Karena sekarang menjadi personal eksportir itu bukan suatu hal yang hayalan lagi gitu ya. Ternyata sekarang makin mudah gitu. Bu Mei aja pernah beli kuku di Cina. Beli kuku palsu itu ya, Bu? Beli kuku palsu. Saya juga pernah, Bu. Iya. Gitu. Jadi beli kuku palsu di Cina harganya 12.000, ongkos kirimnya 15.000, terus karena takut salah, Bu Mei melakukan komunikasi dengan di sana. Bu Mei pakai bahasa Indonesia, ternyata tertranslate ke sananya pakai bahasa Cina, yang sana jawab pakai bahasa Cina, ke Bu Mei-nya langsung tertranslate ke bahasa Indonesia. Jadi semudah itu untuk ekspor. Tentu impornya juga seperti itu. Karena apa? Karena pelaku-pelaku bisnis kita itu juga sekarang itu dimudahkan dengan adanya UU Cipta Kerja yang kemarin itu gitu ya. Sehingga untuk urusan izin-izin mereka tidak terlalu disorotin lagi, tetapi lebih ke logistiknya. Jadi internasional kurirnya yang melakukan perizinan dan lain-lainnya. Tugas dari pelaku UMKM itu adalah punya barang, yang sana ada yang beli, ya sudah kita kirim, selesai sudah. Itu aja gitu. Nah, itu sebabnya salah satu programnya pemerintah untuk Kominfo untuk memanfaatkan jejaringnya dari pelaku migran Indonesia. Jadi orang-orang pejuang devisa TKI itu ya, yang sedang di Indonesia itu diharapkan juga bisa mengirimkan produk-produk lokal ke jejaringnya mereka yang ada di Arab, di Malaysia, di Korea, di Taiwan gitu. Diharapkan seperti itu. Dan jalan gitu. Bahkan ada yang awalnya kirim sampai akhirnya karena dia sudah punya data semua yang ada di luar negeri, teman-temannya itu gitu, dan dia tahu kebutuhannya apa, sampai bikin bisnis logistik sendiri gitu. Keren. Orang Indonesia itu keren kok. Keren positifnya, keren negatifnya. Nah, waktu Ibu sebagai instruktur ini, Bu, waktu ngajarin itu kan lapisan masyarakatnya banyak ya, Bu. Nggak cuma anak muda. Kalau anak muda mungkin ya seperti ngajar mahasiswa mungkin ya. Kalau ngajarin ini kameranya, kalau yang Bu Mei bisa lihat yang dari situ aja ya. Oh iya. Jangan dari samping ya. Tadi di layar TV depan ini dari samping. Gendut ya Bu Mei ya. Ya. Tolong diperhatikan angle-nya. Iya. Sensitif memang kita para wanita dengan angle. Iya. Ini kaitannya dengan personal branding ini. Kacau. Ya, balik lagi ya Bu ya. Tentang jadi instruktur itu tadi dengan lapisan masyarakat yang sangat beragam. Kira-kira yang menjadi permasalahan dari instruktur dalam mengajar itu
apa? Karena kan banyak macamnya. Apakah Oh, harus ada yang secara personal sampai benar-benar dituntun atau memang sudah tugasnya seperti itu? oke. Kesulitan terkadang ada di Sarpras. Ternyata infrastruktur kita juga belum sebagus itu. Masih ada daerah-daerah yang susah sinyal. Sekarang coba bayangkan, kita mengajarkan digital marketing di tempat yang susah sinyal. Nah, itu kan repot juga ya. Nah, Ya. hal-hal yang seperti itu. Terus karena kan kita masuk itu sampai ke pelosok-pelosok desa juga gitu, supaya untuk pemerataan terkait dengan pemahaman literasi digital ini. Jadi itu yang cukup sering kita temui, tetapi begini, selalu ada jalan keluar memang ya, selalu ada jalan keluar, entah kita menggunakan modem, entah kita, karena dari Kementerian Kominfo sendiri juga bekerja sama dengan Pemda-Pemda setempat. Itu terkait dengan Sarpras. Kemudian yang kedua, itu adalah coba kita mengajarkan juga ke para peserta yang usianya itu dari mulai usia produktif sampai usia tidak produktif. Kita sebut saja usia yang mungkin mulai kurang produktivitasnya itu adalah yang usia 60 tahun ke atas Oh, gitu. itu bisa ikut juga, Bu? Bisa. Secara metabolisme tubuh sendiri itu kan sudah mengalami keterbatasan-keterbatasan. Sedangkan mereka harus mempelajari dari zero sampai advance gitu ya. Mereka harus mempelajari itu. Tentu ini bukan sesuatu hal yang mudah. Atau orang yang di daerah yang handphonenya itu masih handphone batangan gitu misalnya, tulalulit itu ya. Kan berarti kita itu belum pakai Android, itu Iya. kan sulit ya gitu untuk waduh. Nah, ini adalah tantangan terbesar dari instruktur. Karena kita berangkatnya dari akademisi, ada pengabdian kepada masyarakat, kita berangkatnya dari kampus, akhirnya kita terburuk di lapangan itu biasanya kita begini. Sudah Bapak, Ibu, kalau misalkan memang sulit mempelajari bagaimana teknik foto produk, bagaimana editing video, kemudian bagaimana anatomi dan pembuatan copywriting misalnya begitu ya. Ditambah lagi mesti belajar insight lagi. Ayo Instagramnya dimasukkan ke akun bisnis. Bisa dibuang mungkin handphonenya itu gitu ya. Jadi kalau frustasi. Jadi kalau misalkan ada kesulitan, oke, karena saya waktu itu saya ngajar ya di instruktur ya. Karena saya dari kampus media digital, kampus Tikosa AWS, maka boleh mengirim foto kondisi apapun, video kondisi apapun gitu, nanti kita bantu untuk buatkan. Nah, mahasiswa kita berapa ribu? Banyak kan ya? Banyak. Itu butuh nilai kan? Iya, betul sekali, Ibu. Ketika dia mau mendapat nilai, dia harus punya produk kan, dia harus punya karya kan, mahasiswa kan. Betul Iya, sekali. kita meng-create digital entrepreneur Oke. gitu. Jadi dia harus punya karya untuk bisa mendapatkan nilai. Nah, ini yang kita kawinkan. Jadi kebutuhan masyarakat terpenuhi, kebutuhan mahasiswa juga terpenuhi. Hasil dari mahasiswa bermanfaat gitu ya, kita ambil keberkahannya ini, bermanfaat untuk pelaku bisnis UMKM. yang sudah benar-benar sulit dan mentok gitu ya. Nah, mahasiswa bisa mendapatkan nilai gitu. Contoh produknya bisa dilihat di IG-nya Lepstikosa ya. Oh, Soalnya kemarin sempat di-upload yes. juga buat tugas KKL yang Iya, semester 6 kalau nggak salah. iya. Jadi gitu, enak kan punya mahasiswa. Konten kreator semua lagi. Ya, enak sudah, aman. Saya pengen nanya yang terakhir nih, Bu. Mm-mm. Pesannya Ibu untuk digital talent atau mahasiswa Stikosa ke depannya Mm-mm. yang kira-kira bisa menurut Bu bisa membangun supaya mahasiswa-mahasiswi ini termotivasi untuk tetap berkarya gitu, Bu. Media sosial itu merupakan salah satu platform yang bisa kita manage dan kita bangun. Ketika ini masih di penciptaan, tentu belum nampak gitu ya, belum nampak. Tapi ketika kita sudah mampu membuat konten-konten yang bermanfaat untuk masyarakat,
kemudian bisa menghasilkan engage yang tinggi, itu kita boleh dibilang kita tidak perlu cari duit, duitnya bisa datang sendiri gitu. Jadi ini adalah salah satu peluang yang bisa diambil oleh seluruh konten kreator Stikosa AWS gitu. Karena kalau kita lihat dari bidang ilmunya sendiri yang dipelajari itu adalah strategi influencer, strategi selebgram gitu ya. Kemudian pencitraan dan lain sebagainya, karena itu adalah core-core dari bidang-bidang komunikasi gitu. Jadi harapan saya gitu ya sebagai dosen, kemudian sebagai ketua juga, itu adalah mahasiswa bisa memanfaatkan itu gitu ya. Karena saya tidak bisa memungkiri juga, saya sebagai salah satu pembina di sebuah yayasan pendidikan cendekia utama, itu memiliki lembaga pendidikan di bawahnya. Ada SMP, SMA, SMK, dan perguruan tinggi gitu ya. Kita dalam merekrut dosen dan juga karyawan dan juga guru, itu kita tracking sampai ke portofolio media sosialnya, paling mudah, karena itu yang paling mudah gitu. CV tetap kita terima gitu ya, CV. Kalau konsepnya CV kan kecap itu kan, nah gitu kan, kecap pasti nomor 1 gitu ya. Jadi tapi kita juga harus lihat di balik itu, sama dengan kalau di media sosial kita tidak hanya lihat di depannya, tapi kita lihat di insight-nya. Nah ini kita lihat insight-nya di mana? Ya itu, kita lihat rekam jejaknya. Ketika semua mahasiswa Stikosa AWS yang konten kreator itu mampu menyajikan personal brandingnya secara positif, menarik, unik gitu ya, itu akan menjadi sangat bernilai untuk karirnya gitu. Dan itu yang kita lakukan di yayasan itu tadi untuk mencari dosen, guru, dan karyawan. Tetapi kita sebetulnya nggak terlalu di situ juga, tetapi itu nilai plus gitu ya terkait dengan personal branding itu tadi. Tetapi lebih ke apa itu tadi? Gak apa-apa. Padli itu ya, Bu Mei lagi ngomong serius loh. Oh alah. Oke, nggak apa-apa. Nah itu untuk menghindari yang namanya radikalisme intoleransi. Jadi kalau dia ada di komunitas paham radikalisme intoleransi, walaupun tidak ikut bicara, tetapi ini menjadi tambahan pertimbangan untuk diterima atau tidak. Nah, hati-hati loh ya. Itu hampir di semua institusi, di perusahaan, kemudian di utamanya institusi pemerintahan ya. Kalau mau ke ASN, jaga betul-betul media sosialnya. Kalau bisa di-manage dengan baik, maka itu menjadi poin yang baik. Tapi kalau kita ikutan kesleo, sebar-sebar hoax, ikut julid, ikut bikin status-status toksik, ya itu juga akan menjadi penilaian yang kurang bagus juga. Mari kita ikut-ikut Pak Jokowi ya. Mari kita isi media-media digital kita dengan hal-hal yang produktif, dengan hal-hal yang positif, gitu kan ya. Supaya ya itu aja yang keluar dari Indonesia gitu loh. Jadi bukan yang aneh-aneh, nyeleneh-nyeleneh, yang penting viral gitu, yang penting ribut, yang penting viral, yang penting endorse, yang penting cuan gitu. Karena hidup itu bukan juga tentang cuan, dan yang hidup di ruang digital itu bukan tentang anak cucu mereka yang penting viral itu, tetapi juga ada anak cucu kita gitu. Jadi kita harus menjaga itu semua. Demi apa? Demi NKRI. Keren. Berarti pada intinya adalah kita sebagai kreator juga punya tanggung jawab untuk ikut mendidik masyarakat juga ya Bu ya. Betul sekali. Take all the opportunity tapi tetap be careful. Oh yes. Yes. Absolutely right. Makasih ya Ibu untuk waktunya, udah bagi-bagi sharing-sharing momen di sini, juga sharing-sharing pengalaman tentang digital kampus. Dan jangan lupa juga buat teman-teman semuanya untuk selalu pantengin YouTube-nya Stikosa AWS, AWScast setiap hari Rabu jam 10 sampai setengah 11 dengan narasumber-narasumber terpercaya dari Stikosa AWS. Makasih Bu, dadah Bu, tangannya di
Oh, dada di camp tengah. Oh, camp tengah sana ya. Oh, salah. Ya, dadah.